Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sudrajat, NIM 3520100256, kelas IE 20C4, Prodi Teknik Industri. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas otomasi industri yang diberikan kepada saya di pertemuan kelima. Nah, yang pertama, jelaskan apa itu listrik dan bagaimana listrik itu dibuat. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Tenaga listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan tenaga alam, seperti uap gas alam, minyak bumi, dan panas bumi. Petir merupakan sebuah tenaga listrik yang berasal dari alam. Petir terjadi akibat perpindahan muatan negatif menuju muatan positif. Petir merupakan hasil pelepasan muatan listrik di awan. Nah, di Indonesia mempunyai pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber daya alam seperti PLTA. PLTA yakni pembangkit listrik tenaga air. Nah, untuk di PLTA, listrik ini dibuat dengan memanfaatkan tenaga air. Arus air yang mengalir dan menggerakkan turbin akan menghasilkan energi gerak dan energi gerak akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Setelah itu, terjadi kumpulan energi listrik yang besar yang terbangun dalam dua unsur yaitu tegangan dan arus. Biasanya di Indonesia, listrik mempunyai tegangan antara 6000 volt hingga 2100 volt. Nah, pertanyaan kedua, apa yang dimaksud arus AC dan DC? Nah, yang pertama ada arus listrik AC atau alternating current. Arus listrik AC ini merupakan jenis arus listrik yang tidak mengalir secara searah, tapi mengalir secara bolak-balik. Arus AC mempunyai nilai dan arah yang selalu berubah-ubah dan akan membentuk suatu gelombang yang bernama gelombang sinusoida. Yang kedua, arus listrik DC atau direct current merupakan jenis arus yang mengalir secara searah. Awalnya arus DC ini dikira mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Tapi, sekarang udah banyak sekali ilmuwan yang mengatakan kalau sebenarnya arus listrik DC itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Aliran inilah yang menyebabkan terjadinya lubang-lubang bermuatan positif yang membuatnya seperti terlihat mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Pada arus listrik DC searah ini, tegangan listrik mempunyai nilai dan arah yang tetap. Biasanya arus listrik DC ini disimpan dalam bentuk baterai yang umumnya dipakai pada jam dinding, remote TV, atau dalam bentuk aki yang ada pada kendaraan, mobil, dan motor. Nah, pertanyaan ketiga, apa perbedaan ketika ada arus tinggi tegangan rendah dan tegangan rendah arus tinggi? Lebih bahaya mana? Arus lemah adalah suatu sistem kelistrikan yang memuat energi listrik dengan arus yang rendah atau kecil. Arus kuat sering dikaitkan dengan sistem kelistrikan yang memiliki nilai tegangan rendah. Sistem kelistrikan dengan arus lemah yang memiliki nilai tegangan rendah. Sistem kelistrikan dengan arus lemah dapat dijumpai pada peralatan elektronik yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Arus lemah juga sering disebut dengan istilah elektronika. Arus rendah tegangan tinggi ialah suatu muatan listrik yang memiliki voltage atau daya listrik tinggi. Namun, arus yang dibawa ke muatan listrik selanjutnya ialah rendah. Untuk arus kuat dengan tegangan yang rendah, mungkin suplai tegangan yang tidak cukup memadai akan membuat alat atau benda tersebut tidak menyala dan akan mengalami konsleting listrik. Dan untuk arus rendah dengan tegangan tinggi, resikonya ialah suatu alat atau benda yang dialiri tegangan yang lebih dari kapasitasnya akan membuat alat atau benda tersebut meledak dan menimbulkan api dan beresiko terjadi kebakaran. Berdasarkan hal yang saya sampaikan di atas, kedua arus dengan tegangan memiliki resiko masing-masing di setiap sisinya. Dan menurut saya, yang paling berbahaya adalah arus rendah yang dialiri tegangan tinggi karena memiliki resiko yang lebih besar. Nah, masuk ke pertanyaan keempat, yaitu pada penggunaan yang bagaimana ketika arus tinggi tegangan rendah dan tegangan tinggi arus rendah. Untuk penggunaan tegangan tinggi, arus ialah sebuah daya listrik dari PLN yang masuk ke transmisi tegangan tinggi atau surtet yang menyalurkan arus listrik dengan tegangan 500.000 volt
Arus listrik yang semulanya 11.000 sampai 24.000 volt dinaikkan menjadi 70.000 sampai 500.000 volt. Arus tegangan tinggi ini kemudian dialirkan ke dalam jaringan transmisi dengan sutet ke gardu listrik dan masuk ke jaringan distribusi. Kemudian pada saat di gardu listrik, aliran diperkecil menggunakan trafo step down menjadi arus listrik 220 volt yang biasa dikonsumsi dengan aman oleh konsumen. Untuk tegangan rendah arus tinggi ialah seperti sistem spool diteruskan ke aki motor, kemudian dialirkan ke reguler rectifier atau kiprok untuk menahan daya dan juga menstabilkan arus listrik yang tinggi. Nah, pertanyaan kelima, apa peran otomasi industri bagi perusahaan? Yang pasti perannya yaitu meminimalisir tingkat kesalahan, meningkatkan tingkat produksi, meningkatkan efisiensi. Sistem otomasi industri bisa meningkatkan efisiensi. Hal ini dikarenakan mesin atau robot atau komputer yang biasa kita gunakan punya cara kerja yang berbeda dengan manusia. Mesin bisa bekerja dengan cepat 24 jam non-stop, tanpa berhenti. Berbeda dengan tenaga manusia yang ada batasnya. Dengan menggunakan mesin dalam membantu kerja manusia, pertanyaan ke-6, jelaskan arus negatif dan arus positif, dan bagaimana bisa terbentuk. Setiap benda memiliki atom dengan bagian berupa proton, elektron, dan neutron. Pembentukan muatan listrik pada suatu benda merupakan akibat dari susunan proton dan elektron dalam jumlah tertentu pada partikelnya. Sesuai dengan teori atom, model Thomson, model Rutherford, dan model Bohr, atom terdiri dari muatan positif di inti atom dan muatan negatif di luar inti atom. Pembentukan muatan hanya terjadi jika jumlah proton dan elektron tidak sama. Jika proton dan elektron bermuatan netral, muatan listrik. Jika proton dan elektron dalam jumlah yang sama, maka benda dikatakan bermuatan netral. Muatan listrik pada suatu benda dapat diperoleh melalui 3 cara, yaitu memberikan efek tribolistik, konduksi, atau induksi. Pertanyaan ke-7 yaitu jelaskan mengenai listrik 3 fase dan 1 fase. Manfaatnya, penerapannya, dan bagaimana cara membuat listrik 1 fase dan 2 fase. Listrik 1 fase. Listrik 1 fase ialah listrik yang menggunakan 2 buah penghantar, yakni penghantar fase dan penghantar netral. Jadi secara sederhana, listrik 1 fase dapat diartikan sebagai listrik yang terdiri dari 1 kabel bertegangan dan 1 kabel netral. Dengan tegangan 220 volt, listrik 1 fase banyak digunakan pada perumahan. Meskipun kabel yang ada di jalan pada jaringan PLN menggunakan 3 fase, namun kabel yang masuk ke rumah Anda hanya 2 buah, yaitu kabel 1 fase dan 1 kabel netral. Hal itu dikarenakan pada perumahan tidak memerlukan daya listrik yang terlalu besar, sehingga 1 fase sudah dianggap cukup untuk mengakomodasi kebutuhan listrik sehari-hari. Manfaat daya 1 fase yaitu digunakan di sebagian besar rumah dan usaha kecil, mampu masuk banyak tenaga untuk sebagian besar pelanggan yang lebih kecil, termasuk rumah dan usaha kecil non-industri. Yang ketiga, cukup untuk menjalankan motor hingga sekitar 5 horsepower. Sebuah motor fase tunggal menarik arus yang jauh lebih besar daripada motor 3 fase yang setara, membuat daya 3 fase menjadi pilihan yang lebih efisien untuk aplikasi industri. Nah, sekarang yang listrik 3 fase. Listrik 3 fase menggunakan 3 buah penghantar fase R, S, T, dan 1 buah penghantar netral N. Jadi total ada 4 kabel yang masuk ke instalasi listriknya. Itulah sebabnya kenapa MCB 1 fase dan MCB 3 fase berbeda jumlah lubangnya. Listrik 3 fase memiliki tegangan listrik sebesar 308 volt dan banyak digunakan pada industri, pabrik, hotel, dan tempat-tempat yang membutuhkan daya listrik besar lainnya. Nah, berikut manfaat daya 3 fase. Memiliki daya listrik yang besar sehingga mampu memenuhi kebutuhan listrik pada tempat-tempat yang membutuhkan daya listrik besar seperti industri dan hotel. Kabel yang digunakan bisa lebih kecil sehingga lebih hemat biaya. Hal ini dikarenakan listrik 3 fase menggunakan tegangan yang lebih tinggi sehingga menyebabkan arus listrik yang mengalir menjadi lebih rendah.
Karena dayanya yang sudah besar, maka untuk menjalankan motor 3 fase tidak lagi memerlukan. Pertanyaan ke-8, arus pada PLN menggunakan arus apa? Kenapa PLN menaikkan tegangan? Jelaskan. Semua generator PLN menghasilkan arus bolak-balik, karena PLN menjual listrik dengan sistem arus bolak-balik atau AC. Hal ini dikarenakan masalah transmisi daya atau energi listriknya. Biasanya, jarak antara pembangkit dengan pengguna listrik itu jauh, bisa ratusan kilometer, karena kawat atau kabel transmisinya mempunyai resistasi. Maka untuk jarak jauh, nilai resistansi ini akan membesar. Semakin besar nilai resistansi, semakin besar daya hilang di dalam kabel. Untuk mengurangi daya yang hilang pada saluran transmisi, bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu memperbesar diameter kabel. Ini sangat mahal dan berat untuk meninggikan tegangan, misalnya sampai 500 kV. Biasanya cara kedua yang dipakai yaitu meninggikan tegangan. Kalau arusnya DC, maka akan menemui kesulitan untuk meninggikan dan menurunkan tegangan. Meskipun saat ini bisa dilakukan, tapi kalau AC maka dengan mudahnya untuk menurunkan atau menaikkan tegangan, yaitu dengan trafo. Jadi masalah utamanya adalah meminimalisir daya yang hilang pada transmisi. Nah, sekarang sudah masuk ke pertanyaan ke-9 atau pertanyaan yang terakhir. Jelaskan mengenai magnet, kutub magnet, bagaimana magnet itu bisa dibuat. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet memiliki sifat kemagnetan yang mampu menarik benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet merupakan suatu objek yang di dalamnya terdapat medan magnet. Magnet sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang memiliki arti batu magnesian. Magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Kutub utara magnet akan selalu menghadap ke arah utara bumi, dan kutub selatan magnet akan selalu menghadap ke arah selatan bumi. Nah, untuk pembuatannya, jika sebuah gulungan kawat dialiri arus listrik, maka gulungan tersebut akan menjadi magnet yang membentuk elektromagnet. Tetapi apabila arus listrik tersebut ditiadakan, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Untuk meningkatkan medan magnet, maka bahan ferromagnetik seperti baja harus dililit dengan kumparan. Hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya peningkatan medan magnet pada suatu kumparan. Dari seluruh kekuatan magnet kemudian diukur dengan momen magnetik. Dalam suatu material, total flux magnetik yang dihasilkan oleh kekuatan lokal magnet diukur dengan magnetisasinya. Nah, cara membuat magnet antara lain digosok dengan magnet lain secara searah. Induksi magnet diletakkan pada solenoida atau kumparan kawat berbentuk tabung panjang dengan lilitan yang sangat rapat dan dialiri arus listrik searah DC. Nah, sudah terjawab semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.